Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahba'il anissa rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, kepada segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sama berharap kumpulnya kita di tempat ini pada hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, turunnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perjuangan kita semua diberkahi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin tentang apa yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, sudah singkat, padat, ringkas, jelas, menjadi bekal perjuangan untuk setiap pejuang Islam dimanapun mereka berada. Allah nyatakan dengan tegas, yuridun, mereka musuh-musuh Allah, mereka musuh-musuh Rasulullah, mereka musuh-musuh Islam. Yuridun, senantiasa menginginkan, senantiasa menghendaki, liyutfi'u, untuk memadamkan nur Allah, cahaya Allah, agama Allah, hukum Allah, aturan Allah, bi'afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan pernyataan-pernyataan mereka, dengan statement-statement mereka yang di zaman sekarang ini segala bentuk pernyataan mereka bisa mereka sebarluaskan lewat melalui berbagai macam media sosial, media cetak maupun elektronik. Sudah ya, penggalan ayat ini sudah memberikan isyarat ilmiah yang luar biasa untuk kita. Isyaratun ilahiyah. Satu, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memperingatkan kita bahwa musuh-musuh Islam akan terus menerus, tidak pernah berhenti untuk menghancurkan kita semua. Sudah artinya isyarat bagi kita, umat Islam tidak boleh lalai, umat Islam tidak boleh lengah. Kalau musuh 24 jam terus menerus ingin menghancurkan kita, kita 24 jam terus menerus tidak boleh lalai, tidak boleh lengah.
saudara. Apa kata Allah? Walau karihal kafirun. Masa bodoh walaupun orang kafir benci. Tidak ada urusan orang kafir kecewa. Tidak ada urusan. Mereka memfitnah kita, mereka mencaci maki kita, mereka mengancam kita, mereka menteror kita. Masa bodoh. Betul. Kalau orang Sunda bilang peduli deh. Kalau orang Banten bilang sabodoh deh. Kalau orang Jawa bilang bakatai. Betul? Betul? Saya mau tanya semua, siap berjuang? Siap bangkit? Betul? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Quran? Siap bela Islam? Tapi nanti dituduh keras. Masa bodoh? Masa bodoh? Masa bodoh? Rame apa? Rame apa? Siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Siap bela Islam? Tapi nanti dibilang keras. Apa katanya? Jawab yang kompak, masa bodoh. Sekali lagi. Sekali lagi. Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Nabi? Siap bela Islam? Tapi nanti dibilang keras. Tapi nanti dibenci. Tapi nanti diancam. Tapi nanti dicaci maki. Tapi nanti difitnah. Tapi nanti ditangkap. Nanti dicabut bukunya. Nanti dipenjara. Nanti dituduh radikal. Nanti dibilang ekstremis. Nanti dibilang teroris. Masa bodoh. Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Betul? Oke, saya mau tanya nih, jujur semua umat Islam, saya mau tanya, apa boleh orang kafir memimpin umat Islam? Jawab yang kompak, boleh tidak? Tidak. Halal atau haram? Haram. Jawab yang kompak, halal atau haram? Halal atau haram? Untuk memilih orang kafir sebagai pemimpin tidak? Mau pilih tidak? Mau pilih tidak? Betul? Yakin? Tapi orangnya baik. Tapi kaya. Tapi rajin. Tanggung jawab. Tapi kiai-kiai dibantu haji. Pesantren dibantu. Majelis taklim dikasih duit. Kenapa ini perlu saya sampaikan, saudara? Ada orang ngomong saya nabi, lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Orang Betawi bilang kadar kebun. Kacau tidak? Kacau tidak? Ngomong anak lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Mulut lu bojigong. Saya mau tanya saudara, kalau memang begitu jawab jangan? Jawab jangan? Jawab jangan? Siap dengar jawabannya? Betul? Yakin? Panjang. Untuk panjang. Pokoknya untuk berjuang siap tutup anak. Betul? Betul? Siap dengar jawabannya? Takbir. Sallallahu alaihi Nabi. Jawaban yang pertama, saudara, ungkapan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup ini merupakan pendangkalan akidah. Kenapa bisa terjadi pendangkalan akidah? Perhatikan, andai kata kalimat tersebut boleh diucapkan, maka besok ada perempuan kita yang mengatakan, kalau gitu lebih baik punya suami kafir asal setia daripada suami muslim tapi tidak setia. Kawan tidak? Kawan tidak? Kawan tidak? Saya mau tanya ibu-ibu di sana. Saya mau tanya anak-anak gadis muslimah, apa boleh kawin sama pemuda kafir? Boleh tidak? Boleh tidak?
lebih baik punya suami kafir asal setia daripada suami muslim tapi tidak setia. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ada yang lebih bahaya. Dan kalimat tadi dibiarkan, lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Maka besok ada anak-anak muda kita yang akan mengatakan, kalau begitu lebih baik dari orang kafir asal kaya raya daripada dari orang Islam tapi miskin melarat. Bahaya tidak? Jujur jawab, bahaya tidak? Ini kalimat tadi bahaya tidak? Bahaya tidak? Begitu terima apa tolong? Terima apa tolong? Yang kedua jawabannya cukup tidak saja saudara. Muncul persoalan. Kok untuk yang kafir dikasih sifat yang bagus, jujur. Giliran untuk si muslim dikasih sifat yang jelek. Kok ini ingin memberikan kesan seolah-olah pemimpin muslim korup semua, seolah-olah pemimpin muslim musuh semua, seolah-olah pemimpin kafir bagus-bagus. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya semua yang ada di sini, pemimpin muslim yang baik banyak tidak? Bagus banyak tidak? Banyak tidak? Pintar banyak tidak? Apa kita kekurangan stok? Ya saudara, dia hadir bersama kita. Di sini ada saudara Bapak Amin Rais, Kiai Haji Idin Hafiduddin, Dr. Hidayat Wahid, ada Kiai Hatta, ada Ustaz Tahyar Nasir,
Ini ungkapan jahat, saudara. Dia ingin memberikan kesan sepertinya pemimpin muslim jelek semua, busuk semua, bejat semua, kurang ajar. Saya tidak ingkari ada pemimpin muslim yang tidak baik. Silakan tangkap mereka, jebloskan mereka ke penjara. Tapi jangan coba-coba menggeneralisir bahwa pemimpin muslim busuk, bejat semua. Betul? Saya tanya sekali lagi, pemimpin muslim yang baik banyak tidak? Banyak tidak? Banyak tidak? Kafir. Saya nanya, para kafir yang baik banyak tidak? Ya. Dia jawab, banyak tidak? Banyak tidak? Udah kafir bejat lagi. Udah kafir jelek lagi. Udah kafir kasar lagi. Udah kafir gak bermoral lagi. Ada tidak? Ada tidak? Kafir. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, ini yang terakhir sudah. Ungkapan lebih baik pemimpin kafir selanjutnya daripada pemimpin muslim tapi korup. Saudara, ini merupakan perbandingan yang tidak apple-apple. Ya, lu paham nggak lu? Cuma panitia doang ngomong iya. Nanti pojok bertanya apa? Tahu. Maksudnya perbandingan yang tidak seimbang. Ada yang disebut manhajul muqaranah, metodologi perbandingan. Kamu bikin perbandingan yang seimbang. Betul? Yang jujur dibandingin sama yang korup. Dari mana rumusnya? Yuk, saya mau kasih contoh ini sudah. Di Jakarta ada asinan, di Bogor juga ada asinan. Kita coba ayo. Karena di Jakarta asinannya bikinnya dadakan, tentu lebih segar. Kita bikin kesimpulan, asinan Jakarta lebih segar daripada asinan Bogor. Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Asinan lawan asinan. Paham gak? Paham gak? Udah pinter lu. Luar biasa jamaah istilah. Cuma dikasih ilmu sebentar udah paham. Oh, ada profesor doktor belajar puluhan tahun gak paham-paham. Masih ngomong goblok lah. Kalau dia ngomong profesor doktor, jawab tidak? Jawab tidak? Semua lebih pintar dari profesor. Alhamdulillah. Ini anda pakai profesor lulusan Istiqlal. Ijazahnya minta Ustaz Bahtiar Nasir. Lanjut. 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 Keluar sudah. Di Medan Sumatera Utara ada durian manis sudah. Di Serang Banten juga ada durian manis luar biasa. Kita cobain, kita bikin kesimpulan. Durian Serang dari Banten lebih manis daripada durian Medan dari Sumatera Utara. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Durian lawan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Boleh contoh yang ketiga? Boleh contoh yang ketiga? Nah, saudara, ini omongan kita kurang etis sedikit. Nah, sebelumnya minta maaf dulu nih. Nah, boleh gak? Boleh. Ada tai. Ya kan gue udah minta maaf. Ada tai kucing, ada tai kopong. Kita tahu kopong gak? Ayam. Kita mau tahu mana yang lebih bau. Lulus. Habis itu kita bikin kesimpulan. Ternyata setelah dilus, tai kucing lebih bau daripada tai kopong. Betul? Betul? Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Tai lawan. Kira-kira jelas ya? Tahu-tahu ada profesor doktor mengatakan setelah saya melakukan penelitian ilmiah melalui kajian-kajian akademis yang didukung oleh berbagai universitas, ternyata berdasarkan analisa-analisa sampai kepada kesimpulan, akhirnya kami menyimpulkan, kata si profesor doktor, ternyata durian Serang lebih manis daripada tai kucing.
goblok. Ayo saya tanya, pintar atau goblok? Kalau goblok yang sedang pintar atau goblok? Pintar atau goblok? Nah begitulah perumpamaan tadi. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Lah kok si jujur sama si korup dibandingin? Ini namanya ngebandingin duren sama tai, goblok. Betul? Bagus atau jelek? Jawab berkembang, bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Ada orang kafir juga jadi maling. Sama saya bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Jelekan mana? Jawab berkembang, jelekan mana? Jelekan mana? Sudah kafir maling lagi sudah. Kira-kira jelas ya? Saya sengaja ini sekedar pencerahan supaya anak-anak muda kita tidak termakan dengan jargon-jargon yang membusukkan makna. Betul? Supaya anak-anak muda kita tidak termakan sudah. Jangan mentang-mentang ini ucapan profesor, ucapan doktor, ucapan kiai haji yang ingin menyesatkan umat kemudian diterima begitu saja. Tidak. Timbangan asasi kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita terima. Apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita tolak. Betul? Sekali lagi saya tanya semua di sini, siap bersatu, siap berjuang, siap berpenjang kata, takbir, sallallahu alaihi Nabi. Saya mau tanya umat Islam semua, korupsi halal atau haram? Halal atau haram? Halal atau haram? Saya minta komitmennya sebagai umat Islam, mau korupsi tidak? Ayo jawab, mau korupsi tidak? Mau korupsi tidak? Yakin? Betul? Janji? Tapi cepat kaya. Tapi kan gaji kecil. Tapi kan ketahuan atasan. Tapi kan periksa polisi. Tapi kan tangkap KPK. Tapi dilindungi presiden. Dilindungi menteri, dilindungi presiden. Korupsi tentang korupsi hukumnya adalah haram dan tak boleh kita biarkan terjadi di Indonesia. Betul? Siapkan yang korupsi, siapkan yang korupsi, siapkan yang korupsi. Takbir, takbir, sallallahu alaihi Nabi. Alhamdulillah. Baiklah ya kawan, kalau bicara soal konstitusi tadi akhirnya yang ingin saya sampaikan, hei para pemuda, tancapkan di hatimu semua, masukkan dalam jiwamu yang paling dalam, bahwa ayat suci akan selalu ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Sebab ayat suci adalah wahyu ilahi yang tidak boleh diganti, sehingga di harga mati yang harus ditaati. Sedangkan konstitusi adalah produk akal insani, produk basyari yang tidak boleh bertentangan dengan wahyu ilahi. Manakala dia sejalan dengan wahyu ilahi, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tapi manakala dia bertentangan dengan wahyu ilahi, demi Allah wajib kita berjuang untuk menggantinya, untuk merevisinya, untuk meluruskannya agar sejalan dengan wahyu ilahi. Betul? 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 Itu serana konstitusi. Apakah itu undang-undang dasar yang dibuat oleh MPR, atau undang-undang yang ditetapkan oleh DPR, atau segala keputusan yang dikeluarkan oleh kepala negara ataupun kepala daerah, selama sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, selama
tidak melawan syariat Islam, wajib untuk kita bangsa Indonesia mentaatinya. Betul? Betul? Siap taat konstitusi? Siap taat konstitusi? Sebaliknya sudah. Karena kalau konstitusi, baik itu undang-undang dasar yang dikeluarkan oleh MPR atau undang-undang ditetapkan oleh DPR atau keputusan yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun kepala daerah, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kalau bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, kalau bertentangan dengan syariat Islam, wajib untuk kita tolak. Kepala dari kaki, kaki dari kepala, walaupun harus mati bersimbah darah. Ayat suci yang harus kita tegakkan. Siap bela ayat suci, siap bela Quran, siap bela hukum Allah. Sekali lagi, ayat ayat suci di atas ayat konstitusi. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Siap berjuang bersama? Betul? Saya takut-takuti Habib Rizik yang mengkritik konstitusi, nanti Habib di penjara lagi. Cacing pasir. Ada oknum pejabat kau nakut-nakuti ustaz, takut-takutin kiai sama penjara. Lu ngomong lu duduk dia nggak bisa jawab. Saudara, jawab jangan. Jawab jangan. Kalau ada oknum pejabat ini kalau siapapun ngomong begitu jawab deh. Lu nggak usah nakut-nakutin ustaz sama penjara. Justru ustaz ulama kiai mau nakut-nakutin pejabat sama neraka. Betul? Kalau kalian tidak tunduk kepada hukum Allah, kalau kalian merekayasa, membuat kecurangan-kecurangan sampai orang kafir menjadi pemimpin umat Islam, kalian itu berhadapan dengan hukum Allah, berhadapan dengan siksa Allah, berhadapan dengan neraka. Saya mau tanya semua, saudara, mana lebih pedih, penjara atau neraka? Mana lebih pedih, penjara atau neraka? Mana lebih keras? Mana lebih seram? Mana lebih menakutkan? Tapi tidak masuk penjara, lu yang neraka. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya tak boleh kita takut dalam berjuang. Betul? Ayo semua sekali lagi. Sebelum saya turun ke tempat ini, sebelum kita selesaikan acara ini, ayo semua saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Quran? Siap bela Islam? Siap bela Islam? Betul? Yakin? Tapi ditangkap, tapi dipenjara, tapi dibunuh, disebut teroris, tapi difitnah, tapi dikaji maki, tapi dibenci, tapi istri minta cerai. Khotbah depan masa bodoh, wah kawin lagi. Solusi banyak, betul? Tapi kalau istri setia mendukung perjuangan kita, wajib kita cintai dan wajib untuk kita berikan cinta sejati. Takbir! Ini yang bisa saya sampaikan, saudara. Akhirnya saya ingin ajak semua baca selawat. Setuju tidak? Baca selawat kita berkah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya perjuangan kita diberkahi. Semua.